Jadi untuk proses jantan seperti itu dari bahan, terus kita udah milih bahan, dari bahan kita lanjut ke proses penggacoran. Nah biasanya kita sendiri kalau nggak sabar di proses penggacoran itu kadang-kadang juga menemui titik jemu. Sabar, pokoknya pantang menyerah, dan yang terakhir yang penting yakin. Kadang-kadang banyak yang nyerah, ada juga jantan yang model digretakin, yang penting asal narok gacor sendiri ada. Makanya kita tidak bisa memprediksi harus berapa bulan dia gacor. Berbeda kalau kita sudah dapetin burung yang gacor, bahan gacor. Mungkin kalau bahan gacor tinggal kita molesnya bagaimana dia membuat jeda rapet, terus biar nadanya lebih kering, lebih enak, itu mungkin kita bisa prediksi ya. Jadi untuk bahan-bahan itu. Nah, untuk bahan jantan saya juga dulu pernah dapat ya bahan. Itu juga burung untulan juga, playernya juga betina. Nah, di situ burung itu memang udah gacor, tetapi ada beberapa hal dia berapa menit dia ngekeknya sambil meremelek dan segala macamnya. Akhirnya saya rubah, sering karena rawatan saya sukanya mandi pagi, bahkan mandi malam. Saya lebih suka kalau jantan saya seringnya di mandi malam kan, karena kalau over birahi jantan juga akan susah bunyinya, apalagi kalau kita tidak pakai penunjang itu kita ngontrolnya agak susah. Nah, kalau istilahnya sekarang gimana caranya kita harus ngeluarin suara atau dobelan minor dan segala macamnya. Nah, itulah yang kadang-kadang susah untuk gacornya. Nah, bahan yang saya bekas untulan itu saya rawat sekitaran sebulan, udah gacor, udah enak. Saya anggap nadanya udah enak didengar lah. Baru saya kasihkan pasangan, baru saya latih ke lapangan. Terus nyampe berapa minggu akhirnya dia mau bunyi di gantangan dan segala macamnya. Nah, di situ tidak menentukan karena saya memang dapatnya dia udah setengah gacor, tapi hanya belum mengeluarkan suara keringnya, itu kan. Nah, kita moles, kita kasih pakan, kita kasih feed, akhirnya lama-kelamaan dijejer, bunyi, dipisahin lebih enak, jedanya dapet, baru kita latih. Itu untuk proses jantan. Untuk step-step dari penggacoran, terus penjodohan. Kalau saran saya untuk penjodohan jantan itu cari betina yang belum mau dikawin lah, ya, belum dikawin. Itu biasanya akan mempertahankan gacornya dia. Tinggal kita mainnya pasangannya itu pas dia
malam saja, dari pagi cabut, sore campur. Nah, campur naroknya ya tetap sama dengan yang lainnya kan gitu, yang mau single dan segala macamnya. Itu kalau saya. Jadi pagi keluarin, mandi, nanti kita cabut lagi. Dia taruh sama teman-temannya, kalau jantan ya jantan semua kan. Makanya kalau saya seperti itu. Nah, kalau untuk betina, kenapa saya harus menyingkirkan betina yang single, yang sering koak-koek manggil itu? Kalau saya betinanya saya jadiin satu dulu, ya, biar nggak bunyi lah, berisik istilahnya, manggil-manggil lah. Itu biasanya ya agak sedikit ngaruh kalau untuk proses jantan memang. Jadi kalau ada di rumahnya lobet betina, kita jadiin satu lah, diombyok saja lah kalau untuk yang betina. Nah, itu untuk proses jantan yang kita dapatnya belum ada pasangan atau istilahnya masih single. Kalau saya seperti itu. Berbeda kalau saya proses jantan bekas atau bekas ternak, dia udah produksi, itu beda lagi. Biasanya saya pakai kandang kotak yang ada glodoknya. Kalau yang jantan udah yang produksi, udah ada pasangannya, saya pakai kandang kotak, pakai glodok. Nah, tapi glodoknya nggak saya tutup, saya buka. Nah, itu saya masukin jantannya, biarkan dia sendiri jejer kayak gini. Cuman dia nggak ngeliat. Cuman kalau dengerin, kalau jantan yang udah ada pasangannya, terus ini saya taruhnya di sekitaran kandang ternak. Itu biasanya proses pengacorannya lebih cepat kalau untuk yang bekas-bekas produksi. Kalau jantan yang masih istilahnya, kalau saya rasa bujang, terus masih ya umur tanggung, saya pakainya yang single itu ya, direndeng lah. Kalau yang produksi saya pakainya yang kandang kotak pakai glodok. Itu memancing birahi, untuk tetap bertahan di birahinya itu lebih enak daripada dia single di kandang kapsul. Kalau pengamatan saya seperti itu. Itulah itu menurut saya. Karena kalau kita berbicara proses jantan, banyak cara untuk melakukan proses penggacoran jantan ya. Ada yang di koloni juga, ada yang di ini. Nah, kalau saya sendiri kenapa milihnya seperti itu? Karena waktu saya itu kan, waktu saya agak susah, jadi saya hanya bisa ngurusnya pagi ya pagi. Nah, makanya kalau saya kebetulan ada kerjasama dengan bos Polda lah ya, Polda Polisi Dapur. Itu biasanya yang memantau kalau di rumah, oh ya burung ini udah bunyi, ininya enak. Nah, pasti kalau saya pulang kerja dilaporinnya sih itu bunyinya udah gini. Kadang ditunjukin videonya, oh ya udah ini berarti. Nah, baru nanti saya tahu ini mana yang harus kita proses ke lapangan dulu dengan nada yang udah rubah dan segala macamnya. Nah, disitulah karena mungkin kalau saya keterbatasan waktu itulah, kebetulan istri saya juga suka sama lobet, jadi dia tahu bunyinya. Oh ya bunyinya kayak sujud dulu. Oh ya dia bunyinya udah seperti ini. Kadang-kadang kalau sempet dia di video kasih saya kirim, kalau ini bunyinya udah seperti ini, dikirim videonya. Jadi saya tahu, oh ya ternyata nadanya udah enak. Itu untuk jantan ya. Nah, jadi tinggal kita sendiri mengatur waktunya untuk merawat jantan itu mau yang seperti apa kan. Yang penting konsisten dalam artian kalau kita pakai pakan A ya terus harus pakai itu terus itu. Jangan dirubah, baru sebulan belum gacor ubah lagi. Itulah yang kadang-kadang bikin kita itu istilahnya burung mau mapan, mau bunyi ganti lagi, dia moodnya mungkin akan beda. Saya rasa
seperti itu ya. Untuk EF kebetulan kalau untuk jantan EF-nya saya hanya pakai jagung, timun sama bayam. Tinggal kita selingin atur waktu saja ya. Jagung hari ini, besok apa itu, besoknya apa lagi. Jadi enggak tiap hari harus sama, enggak. Kita seling-seling aja. Kalau jagung ini 2 hari kemudian timun, 2 hari kemudian bayam, enggak masalah. Yang penting hanya pengomplit pada saat kita memberi makan saja. Istilahnya kalau untuk bahasa seseorang itu ya semilan lah sedikit untuk EF-nya itu ya. Jangan kita jorin nggak pernah dikasih EF, enggak. Kita tetap kasih kita kasih EF kalau untuk jantan. Cuman waktunya memang nggak sering gitu. Itulah kalau saya dari bahan jantan ya, itu kalau menurut saya proses penghancuran jantan ya, tinggal teman-teman sendirilah yang mau pakai metode mana, karena di media juga banyak. Kalau dari saya itu mungkin lain waktu kalau ada penemuan atau saya mendapatkan hal yang baru, nanti bisa saya bagi-bagi lagi atau sharing bareng. Yang penting kalau untuk proses jantan sabar, terus sering sharing sama teman-teman yang ini, insya Allah rezeki bisa jadi milik Anda. Nah, mungkin dari saya cukup ya. Kalau saya yang penting sabar dan yang penting yakin.